Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Ella panggil seseorang saat dirinya hendak masuk ke dalam kelas. Siapa ya? Tanya Ella mengerutkan dahinya, menelisik dari atas hingga bawah untuk mengenali orang tersebut. Ih, kamu ah, ucapnya sambil bersedekap tangan di dada serta menyibakkan rambutnya ke belakang. Jenny, ucapnya mengulurkan tangan untuk berkenalan dengan Ella. Ella sangat terkejut hingga membuat mulutnya langsung ternganga lebar. Bagaimana bisa sahabatnya berada di sekolahnya dan memakai seragam? Wait, Ella kembali mengerutkan dahinya. Otaknya sedang bekerja dengan ekstra. Bagaimana bisa ia di sini dan berpenampilan sepertinya? Batin Ella. Sudahlah, jangan dipikirin. Yang penting gue bisa sekolah di sini sama lo kan? Iya, tapi kan umur kita. Itu urusan bos. Sudahlah, terima beres saja. Gue di sini ditugasin buat jaga lo. Lagian lo tahu juga dari dulu gue pengen ngerasain sekolah SMA. Ya gue nggak nolak lah. Mana sekolahannya elit begini lagi. Gila, lo beruntung banget lah. Ucapnya panjang lebar. Tapi aku masih bingung. Ella menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Sungguh ia tidak menyangka mengapa bisa Janu sekolah dan satu kelas dengannya. Umurnya dan Janu berselisih 3 atau 4 tahun dan seharusnya Janu itu kakak kelasnya dan juga sudah kuliah dong. Lalu mengapa bisa dia seangkatan dengannya? Dan satu lagi yang membuat Ella bingung, mengapa Janu bisa menjadi Jenny. Pokoknya sekarang lo harus biasain panggil gue Jenny dan pakai gue lo dong biar gaul kayak yang lain, ucapnya terkekeh sendiri. Entahlah, kepalaku pusing. Sudahlah, ayo masuk kalau memang kamu satu kelas denganku. Ella segera menarik tangan Janu atau Jenny masuk ke dalam kelas dan duduk di sampingnya. Hari-hari Ella di sekolah kini semakin menyenangkan dan ia tidak pernah merasa kesepian lagi. Begitupun dengan Jenny yang sangat menikmati perannya. Ia memang ditugaskan oleh Steve untuk menjaga Ella karena Steve tahu bahwa mereka dekat dan bersahabat. Dan Steve juga percaya ia bisa melihat arti tatapan Janu setiap kali menatap Ella. Bukan tatapan penuh damba, melainkan tatapan sayang persaudaraan. Ya, Janu sendiri juga mengatakan bahwa ia menyayangi Ella seperti adiknya sendiri. Kalau Janu tidak menyayangi Ella, mana mau ia bersusah payah menjaga toko di saat penghasilannya bekerja di klub jauh lebih besar. Itu ia lakukan karena merasa kasihan pada Ella dan ingin terus berada di dekat Ella. Dan saat Steve memberikan penawaran itu, dengan cepat Janu menyetujuinya. Juga Janu meminta agar ia bisa menjadi seorang wanita. Impiannya memang ia ingin menjadi seorang wanita. Makanya ia bekerja keras selama ini agar dirinya bisa terbang ke luar negeri dan mengganti alat vitalnya. Itulah impian seorang Janu. Dengan senang hati Steve mengabulkan permintaan Janu. Ia segera menyuruh John agar membuat data baru tentang Janu yang bermetamorfosis menjadi Jenny. Oh ya, bagaimana keadaan bapakku, Jan? Jen, ucap Ella keceplosan selalu memanggil Janu dengan nama asli. Baik, dan bahkan aku lihat kemarin dia sudah mulai bisa berbicara sedikit. Kamu serius, Jen? Tidak membohongiku? Bapak, mata Ella berkaca-kaca mendapatkan kabar bahagia dari sahabatnya tentang orang tuanya. Tentu saja, dan sepertinya ibu kamu benar-benar tulus ngerawat bapak kamu, makanya beliau semakin membaik, ujarnya tersenyum. Ia ikut senang saat melihat Ella senang. Ya, tapi sepertinya kamu harus pulang deh, imbuhnya dengan raut wajah sedih bercampur bingung. Kenapa? Tanya Ella penasaran karena kini raut wajah Janu berubah tidak seceria tadi.
Sepulang sekolah, Ella langsung kembali ke rumah. Rencananya ingin belajar kelompok gagal lantaran Steve tidak mengizinkannya. Di sekolah, Ella dilarang berdekatan dengan laki-laki dan karena dalam kelompok belajar Ella ada anak laki-laki selain Janu, maka Steve melarangnya. Dengan perasaan kesal bercampur marah, Ella pun langsung masuk ke dalam rumah sambil membanting pintu mobil. Steve tidak marah, ia hanya menghela nafasnya panjang. Memang semakin kesini dirinya sudah berubah menjadi lebih sabar, namun hanya kepada Ella, bukan yang lain. Wow, sudah semakin melunjak ya si gadis kampung, celetuk seorang wanita yang sedang duduk santai di sofa sambil menyesap minumannya. Ella menghentikan langkahnya, matanya teralih menatap wanita tersebut. Dek, Jasmine, gumamnya pelan. Why? Jasmine pun beranjak dari duduknya dan menghampiri Ella. Tanpa basa-basi lagi, ia langsung menjambak rambut Ella karena sudah merasa sangat geram terhadapnya. Au, sakit! Lirih Ella menggigit bibir bawahnya. Ia tidak mau suaranya terdengar oleh Steve yang masih berada di luar. Entah sedang apa dia betah di dalam mobil. Lo tahu gara-gara lo gue diusir dari rumah gue sendiri. Dan lo tahu sekarang kakak gue sendiri benci sama gue. Emang dasar jalan kecil lo ya. Lo apain kakak gue bisa sampai tergila-gila sama lo, hah? Sakit Jasmine, tolong lepasin, pinta Ella memohon, namun Jasmine tak menghiraukannya sama sekali. Gue benci sama lo, gue benci, seru Jasmine yang langsung mendorong tubuh Ella hingga membuatnya terpentuk meja hingga berakhir di lantai. Jasmine, bentak Steve tiba-tiba membuat Jasmine sangat terkejut. Bagaimana bisa Steve berada di rumah dan astaga ia melakukan kesalahan besar, batin Jasmine. Sudah kuperingatkan padamu, jangan mengganggunya, seru Steve yang langsung menarik rambut Jasmine dan bergantian menghempaskannya ke lantai. Kakak, jerit Jasmine tak menyangka bahwa kakaknya bisa memperlakukannya begitu. Sudah kukatakan jangan menguji kesabaranku dan sudah kuperingatkan pergi dari sini. Mengapa kau datang lagi? Apa kau mau mengantarkan nyawamu padaku? Ucap Steve dingin dengan tatapan yang begitu tajam. Glek. Jasmine menelan salivannya dengan begitu sulit saat dia menatap mata kakaknya. Yah, ini adalah kali pertama Jasmine melihat tatapan mata Steve yang begitu menyeramkan. Memang biasanya Steve juga menakutkan dengan kata-kata kejam dan dinginnya. Namun kali ini sungguh Jasmine tidak menyangka bisa melihat sosok iblis di dalam raga kakaknya. Steve, jangan, sudah, ucap Ella begitu lirih. Ia sedang menahan sakit yang luar biasa pada punggungnya yang terkena ujung meja. Ya, tanpa ia sadari, kini seragam putihnya sudah berubah warna menjadi merah. Steve menghampiri Ella dan melihat tubuh Ella yang berdarah membuat amarahnya semakin membuncah. Penjaga! Teriak Steve menatap tajam pada Jasmine yang masih terduduk di lantai dengan wajah takutnya. Kalian bawa dia ke tempat biasa, ucapnya dingin. Kak, jangan kak, kakak, Jasmine tidak sengaja, maafin Jasmine, kakak, tolong jangan kak, maafin Jasmine. Ia terus memberontak dan berteriak meminta ampun, namun Steve tak lagi menghiraukannya. Ia segera mengangkat tubuh Ella dan membawanya ke dalam kamar. Datang ke rumah dan bawa dokter sialan itu, ucap Steve singkat saat menelpon John. Tidak perlu menunggu jawaban dari sang empunya, Steve juga langsung mematikan sambungan telepon tersebut. Setelah memastikan keadaan Ella baik-baik saja, Steve segera melangkahkan kakinya menuju ruang bawah tanah, tempat di mana ia menyuruh penjaga untuk membawa Jasmine. Kakak, lepasin Jasmine. Sungguh, tadi Jasmine tidak sengaja. Saat ini, Jasmine tengah duduk di sebuah kursi dengan keadaan tangan dan kaki yang terikat tali. Kau tahu apa kesalahanmu?
tanya Steve dengan santai. Ia juga ikut mendudukkan dirinya di sebuah kursi yang berada tepat di depan Jasmine. Steve menyilangkan kakinya, lalu ia mengambil sebuah rokok dan menghisapnya, membuat Jasmine sedikit terbatuk saat terkena asap rokok yang sengaja Steve arahkan ke wajahnya. Jasmine tidak sengaja, Kak. Sungguh, Jasmine tidak sengaja, kata Jasmine masih mengelak. Oh, tidak sengaja. Baiklah, kalau begitu silakan kau menginap di sini, ucap Steve beranjak dan hendak pergi, namun suara Jasmine menghentikan langkahnya. Kenapa? Tanya Jasmine dengan suara lirih. Kenapa kakak tega sama Jasmine begini? Dulu kakak menyayangi Jasmine, dulu kakak tidak pernah kasar pada Jasmine, tapi kenapa sekarang kakak berubah? Kenapa sejak kedatangan gadis kampung itu, kakak langsung berubah drastis pada Jasmine? Kenapa, Kak? Jerit Jasmine dengan derai air mata membasahi wajah pipinya. Dulu, kapan? Yakin? Tanya Steve dengan senyum tipis di wajahnya yang terkesan menyeramkan. Jasmine, Steve melangkahkan kakinya mendekati kursi Jasmine. Seharusnya saat aku menyuruhmu pergi, kamu pergi, karena aku masih berbaik hati memaafkan kalian. Tapi kenapa kamu malah datang lagi dan menyiramkan bensin kembali di kobaran api yang sudah hampir padam itu? Apa maksud kakak? Tanya Jasmine semakin ketakutan. Di mana Mawar saat itu? Siapa yang meninggalkannya? Dan kenapa dia bisa ada di sana? Katakan, tanya Steve masih dengan nada lembut namun dingin. Kak Mawar, Jasmine tidak tahu. Jasmine, pekiknya saat ia merasa bahwa pipinya tergores sesuatu benda tajam. Bukankah kau sengaja juga? Kau tahu jelas bagaimana aku dan dia. Kau tak ingin aku bersamanya karena kau menyukaiku. Jasmine, apa kau benar menyukai kakakmu sendiri? Tidak, aku. Lalu kenapa kau membunuhnya? Bentak Steve yang langsung membanting kursi Jasmine hingga membuatnya ikut tersungkur ke lantai. Bukan aku yang membunuhnya, kata Jasmine ikut menjerit dan menangis. Aku tidak mencintai kakak, aku juga sangat kehilangan Kak Mawar. Aku juga ingin dia yang bersama kakak dulu. Kakak, meski kita bukan saudara-saudara, tapi aku sayang sama kakak. Jasmine sayang sama kakak, bukan cinta sama kakak. Jasmine juga mau yang terbaik untuk kakak. Kau pikir aku percaya, Kini Steve berjongkok di depan Jasmine dan menarik rambutnya kembali. Percaya atau tidak, tapi memang benar bukan Jasmine pelakunya, ucapnya menjerit frustasi karena Steve tidak mempercayainya. Steve menatap mata Jasmine yang terus menangis dan memohon padanya. Ia bisa melihat tatapan itu memang tatapan tulus dan jujur, namun entah mengapa masih sulit bagi Steve untuk mempercayainya. Ia berpikir bahwa Jasmine mencintainya dan akan menyingkirkan setiap gadis yang berada di dekatnya. Ia takut bila sampai Ella akan bernasib sama dengan Mawar. Ya, Mawar adalah kekasih Steve. Mereka sudah bersama sejak mereka SMP. Hingga saat tragedi itu terjadi, ia begitu syok dan membenci dirinya yang tidak bisa menjaganya.